Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa bi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin hadirin rasulullah wa sallallahu al-maghfirah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi salah satu wasilah Allah yang bisa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu wasilah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu berlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca menjadi salah satu wasilah kita dapat berziarah ke makam Nabi Rasulullah baik dalam rangka ibadah haji wal umrah, dan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu hadirin rahimahullah. Minggu lalu kita telah membahas tentang apa-apa yang dilarang bagi orang yang tidak memiliki wudu, dan kita bahas juga apa-apa yang dilarang bagi orang junub dan apa-apa yang dilarang bagi perempuan yang haid. Maka sekarang kita masuk ke dalam pasal baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidrail amin. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal asbabut tayammumi salasah. Jadi kita masuk kepada pembahasan apa-apa sebab yang diperbolehkan kita itu untuk bertayamum. Jadi untuk bertayamum ini tidak sembarangan, harus ada alasan-alasan khusus yang sesuai dengan hukum syariat kita, dan standar-standarnya itu seperti apa orang tersebut boleh dinyatakan dia bertayamum. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab seseorang itu bertayamum itu ada 3 perkara. Perkara yang pertama faqdul ma'i, yaitu ketidakadaannya air. Nah, di sini ketidakadaannya air itu apakah cuma seputar rumah kita aja atau bagaimana? Jadi ini kita harus tahu juga. Jangan sampai karena di rumah kita air lagi habis, mesin lagi mati, tahu-tahu tayamum kita. Nah, jadi faqdul ma ini ternyata ulama fikih itu membahas tentang 2 hal. Ada yang namanya faqdal hisni. Faqdal hisni itu atau fuqdal hisni dibaca bisa 2. Jadi itu maksudnya adalah sebab air yang memang tidak ada secara sesungguhnya, karena memang suatu momen apakah itu kemarau atau apapun yang memang tidak bisa disebabkan oleh manusia. Ada lagi yang kedua, ada air tapi seperti tidak ada. Nah, jadi kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi pertama itu yang dimaksud dalam faqdul ma itu adalah fuqdal hisni, yaitu air tidak ada secara sesungguhnya. Maksud secara sesungguhnya ini memang saat itu di rumah kita
dan sekeliling kita itu tidak adanya air. Jadi untuk yang dibahas tentang air fudda hisni ini ada 3. Pertama, haddul ghauf. Jadi ini caranya, sebab orang-orang yang boleh bertayamum itu harus ada tolak ukurnya. Ini yang sebab air tidak ada dulu secara sesungguhnya. Itu kita harus melakukan yang namanya haddul ghauf. Haddul ghauf itu mencari air di sekitar kita tinggal, di sekitar tempat tinggal kita. Itu tolak ukurnya ada beberapa tolak ukur. Pertama, ada ulama fikih yang mengatakan sejauh mata kita memandang. Jadi tolak ukur pencariannya seperti itu. Yang kedua, yang paling sangat direlevankan dalam fikih itu adalah dalam bentuk haddul ghauf ini. Itu kalau misalkannya di sini 300 meter dari mana ya? Dari musola ini ke depan gang itu ada 300 kurang ya? Atau dari depan gang sini ke sini kurang lebih ada. Nah jadi gitu. Jadi kalau orang berteriak kencang, contoh tolong. Nah itu kalau masih ada terdengar senyap, itu tolak ukurnya. Jadi kalau misalkan di sana itu 300 meter ke sana, 300 meter ke sana, 300 meter lagi ke kiri, 300 meter lagi ke belakang. Ini haddul ghauf. Batasan seseorang itu boleh dinyatakan tayamum. Jadi kalau dia sudah mencari 300 meter ke depan, ke kanan 300 meter, kiri 300 meter, ke belakangnya 300 meter, artinya dalam ruang lingkup 300 meter kali itulah. Maka kalau tidak ditemukan air, itu dinyatakan boleh untuk dia bertayamum. Itu pandangan haddul ghauf. Nah, ada lagi yang namanya haddul buruk. Haddul buruk ini ketika muncul suatu kabar, misalkan ada kekawanan, kita sudah pakai mencari dengan haddul ghauf. Tahu-tahu ada kekawanan umum, lebih keluar dari Haji Khalid ada loh air, sehingga kita meyakini kalau keluar dari Haji Khalid itu ada air. Nah di sini masuk haddul buruk namanya. Jadi yang haddul ghauf tadi gugur, yang kita gunakan adalah haddul buruk. Tapi kalau misalkan seseorang yang sudah mencari air dengan metode haddul ghauf, terus dia meyakini kalau di sekitar Haji Khalid aja ada air, apalagi di luarnya. Dia meyakini ini, maka sejak dengan keyakinannya itu dia tidak usah lagi dan tidak perlu untuk mencari kepada haddul buruk yang keluar daripada ranah 300 meter itu. Tapi kalau ada kabar, kalau ada yang namanya itu informasi atau kabar dari kekawanan dekat, kekawanan ini kita cari yuk keluar Haji Khalid. Kayaknya nih bahasanya nih, kayaknya di luar Haji Khalid itu adalah diketemukan air atau empang atau sumur. Maka ketika seseorang yang tadi sudah menggunakan haddul ghauf ini, dia yakin bahwa di luar Haji Khalid itu ada air, maka dia tidak boleh lagi bertayamum sampai mana? Haddul buruk ini kurang lebih tolak ukurnya 300 meter lebih sampai kepada 3 kilo dia dicari. Jadi dari Haji Khalid 3 kilo sampai dari Gete. Belum ya. Dari Haji Khalid ke Gete berapa kilo? Ada lah 3 kilo. Biasa anak-anak muda tak boleh. Ada kan? 3 kilo. Sampai SD 3 kilo. Nah, kurang lebih 3 kilo biar kita praktiskan aja. Jadi saya langsung ambil
anunya tolak ukurnya aja. Kalau ini susah, 1 mil nanti dikali sekian kalau fikihnya. Jadi kalau setelah kita kalikan ternyata kurang lebih itu di 3 kilo. Jadi kita ambil di 3 kilo ya. Jadi kalau misalkan udah seseorang pakai haddul guru, dia itu harus mencari keluar daripada Haji Khalid ke sana 3 kilo. Kalau dari Haji Khalid ke sana kurang lebih sampai pasar pagi ada 3 kilo. Ada ya? Belum. Nah, sampai sanalah pokoknya. Pokoknya sampai 3 kilo ukur ke sana, diukur aja tuh pakai Honda. Di Honda itu berputar-putar kalau itu. 3 kilo ke sana, 3 kilo ke sana, 3 kilo ke sana, 3 kilo lagi ke sana. Ini seseorang kalau misalkan dia meyakini bahwa betul-betul ingin mencari air, dia gunakan dengan haddul guru. Nah, 3 kilo ke sana. Maka ada lagi satu lagi namanya haddul bu'ud. Haddul bu'ud ini yang notabene lebih daripada 3 kilo. Tapi kata ulama kita, kata guru kami, untuk haddul bu'ud ini orang di haddul guru udah nyerah. Apalagi di haddul bu'ud. Jadi kalau dulu itu kan untuk mendapatkan air itu, apalagi kalau di Arab sana kan padang yang luas. Jadi mereka memang mencari metode ini, tidak langsung mereka bertayamum. Nanti ada nih yang pembahasan adanya air seperti tidak ada. Nanti kita bahas. Ini kita yang membahas tentang air yang secara tidak ada sesungguhnya karena baik kemarau atau apapun lah gitu. Jadi seseorang kalau misalkan kita ambil benang merahnya, kata guru kami, kita ambil benang merahnya. Kalau memang di sekitar kita ini kekeringan, tidak adanya air, maka sebisa mungkin carilah 300 meter terlebih dahulu. Setelah di 300 di dalam ruang 300 meter itu sudah tidak ada kita temukan, dan kita harus yakini dulu kalau lebih dari 300 meter ini tidak akan dapat juga. Jadi kita putarannya cuma di haddul guru. Boleh pakai haddul guru, boleh, tapi haddul bu'ud ini boleh juga, tapi kalau itu jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Jadi fikih itu, Islam itu mengajarkan solusi yang tidak memberatkan diri kita. Di antara contohnya, tidak bisa wudhu, kita bertayamum. Tidak bisa sholat berdiri, kita sholat wudhu. Tidak bisa duduk, kita sholat berbaring ke samping kanan. Tidak bisa berbaring ke samping kanan, kita sholat kelentang. Tidak bisa kita pakai isyarat mata. Wudhu dan bisa pergi ke kamar mandi sendiri, boleh minta wudhukan dengan yang mahram. Dengan mahram boleh minta wudhu. Nanti ada pembahasannya di kitab sampingan. Jadi banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah melalui kitab-kitabnya para ulama kita. Di sini sangat penting kita bahas. Kenapa? Karena guru kami berpesan seperti ini. Kalau kita mengajar fikih, sebisa mungkin kita hadirkan dua pendapat. Pertama, pendapat yang memang mutlak. Yang kedua, pendapat yang memang ini tidak bertentangan syariat tapi mempermudah urusan-urusan umat akhir zaman. Jadi seperti itu. Salah satunya Imam Syafi'i itu kan seperti itu. Beliau tuh ikhtiyar kehati-hatiannya luar biasa. Jadi ini ada batasan-batasan, boleh kita bertayamum asbab karena air betul-betul tidak ada, dengan tadi batasannya haddul ghaus, haddul guru, haddul bu'ud. Kalau bisa gunakan saja haddul ghaus. Itu apa ya namanya ya, khilaf yang paling mudah daripada ulama kita, biar tidak ribet. Tapi harus dicari dulu dengan metodenya itu. Memang harus tetap kita mengunjungi ke sana. Jangan mentang-mentang ada kita punya kenalan Pak Haji yang depan Haji Khalid itu, kita di sini, Pak Haji ada nggak air di sana? Ada dengai gitu. Ada di sini gitu. Tayamum ya, tidak kayak gitu caranya. Pun kalau mau kita ke sana dulu, kita ukur saja 300 meter, kita lebih tahu berapa jam hari itu. Maka setelah itu barulah kita boleh bertayamum. Nanti bagaimana cara tayamumnya kita insya Allah akan bahas di minggu besok. Nah itulah yang tadi sifatnya
tidak ada air secara sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan faqdul ma. Yang selanjutnya sebab seseorang itu boleh bertayamum. Nah, di sini kita ada masuk kepada pembahasan adanya air tapi seperti tidak ada, yaitu wal marad, sebab karena sakit, yang dengan sakitnya itu kalau terkena air bertambah parah sakitnya. Ini harus ada rekomendasi dari ahli bidang kesehatan atau dokter yang memang bisa menyatakan dan dia meyakini kalau kulit tersebut yang harus kena air, jika terkena air itu bertambah parah sakitnya. Ketika dokter tersebut sudah merekomendasikan atau mengatakan kepada kita, Pak, Ibu, tolong selama 2 minggu atau 3 minggu ke depan kulitnya jangan kena air terlebih dahulu ya, biar penyakitnya cepat kering. Ketika dokter sudah mengatakan seperti itu dengan segala macam riset dia, maka di situ gugurlah kewajiban kita berwudu menggunakan air. Di situ kita boleh ambil bertayamum, boleh langsung bertayamum jika ada rekomendasi dari dokter. Tapi kalau cuma sekedar bentol-bentol sedikit, tidak ada rekomendasi kayak itu. Jangan pulang ngide, mentang-mentang dokternya bapak kita, Pak, bisa lah ini keadaan kita yang bapaknya lurus pulang, bisa ya kita yang mau kayak itu. Jangan kayak gitu. Kamu kayak itu digampangkan hukum namanya. Jadi tidak boleh ya kayak gitu. Jadi harus ada rekomendasi dokter. Walaupun yang sifatnya itu adalah penyakit, kalau dilihat orang lain itu biasa. Itu biasa. Aku suahai kena penyakit kayak itu tuh kena air ya. Aku juga biasa-biasa aja. Tapi ini kalau sudah dokter yang mengatakan, dokter ahli dalam bidang tersebut yang mengatakan tidak boleh kena air selama beberapa waktu, maka ikuti kata dokter tersebut. Disitulah gugur kewajiban kita menggunakan air dan boleh bertayamum. Pak Ustaz, kalau misalkan ada bertayamum juga pada kulit di mana nih? Barulah yang pernah kita bahas kemarin. Masuk kepada pembahasan kita kemarin yang sholat dihormatil waqt, sampai kondisi kulit kita atau penyakit kita itu normal dan sehat sedia kala, dan tapi tetap ketika sudah sehat selama sholat dihormatil waqt tersebut harus kita ganti. Jadi jangan ngide dan diganti. Itu kemudahan daripada hukum fikih ini agar umat muslim, umat Islam itu tidak meninggalkan sholat. Sakit yang terakhir selanjutnya ada wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin, yaitu kalau misalkan kita punya air, ini memang kondisinya ini kita punya air tersebut hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan diri kita. Kalau dengan air tersebut kita gunakan untuk berwudu, maka kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita. Maka di situ gugurlah kewajiban berwudu, maka boleh bertayamum. Atau yang kedua, orang dulu kalau nggak salah bangun rumah itu antara WC tempat wudhu itu beda dari rumah. Kalau tidak salah, karena waktu kita kecil dulu di Krakatau, kita punya rumah itu bapak bangun WC agak jauh ke belakang, Kalau orang dulu bangun WC-nya di hutan, ada di hutan, di dalam hutan tersebut. Nah, walaupun airnya banyak di sana, misalkan airnya banyak di sana, tahu-tahu di sepanjang perjalanan hutan tersebut adalah kabar bahwa ada harimau di sekitar situ. Maka di sini kata ulama,
boleh dia bertayamum sekalipun banyak air di tempat sana. Karena kenapa? Dalam ruang lingkup untuk menjaga nyawanya. Atau lagi misalkan ada begal yang bersembunyi di sana. Kebetulan kamar mandi kita ini adanya di hutan gitu kan, karena rumahnya di hutan. Atau kalau sekarang kan kamar mandi sudah ada di dalam rumah. Jadi kita kisah yang dulu. Tahu-tahu ada perampok, pembunuh bersembunyi dekat di balai-balai pohon tersebut. Kita tahu kabarnya. Kalau misalkan ada orang yang tidak baik bersembunyi di situ sekitar 5 orang atau 10 orang. Sedangkan kita mau wudhu ke sana, maka di sini demi keselamatan nyawa kita, kehati-hatian kita boleh untuk bertayamum. Tapi jangan ide, aku hendak sakit melawan perampok, tidak kayak gitu kalau aku sakit. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi yang kayak gitu, karena kadang-kadang kamar mandi di dalam kamar atau kamar mandi sudah berada di dalam rumah. Nah, misalkan kita dalam sebuah perjalanan yang memang perjalanan tersebut kita tidak menemukan sarana air. Tahu-tahu kita punya air satu botol utuh. Kita lagi nepi di pinggir jalan. Melihatlah hewan yang dimuliakan, contoh kayak kucing, kayak ayam, dan lain-lain yang dimuliakan oleh syariat itu kehausan. Maka kita punya air segini-segininya. Lihat hewan tersebut kehausan, hewan yang disyariatkan, yang dimuliakan dalam syariat, kita berilah dia minum. Tahu-tahu tersisa segini, sedangkan kita haus nih. Kalau kita gunakan untuk wudhu, maka ini hausnya luar biasa, bahkan bisa menjadi sebuah mudarat. Maka saat yang seperti itu boleh kita untuk bertayamum. Bertayamum itu seperti apa, Ustaz? Bertayamum itu basuhannya cuma 2. Pertama adalah nanti ada di sini, niat membasuh muka, membasuh tangan. Caranya seperti apa? Kalau cara membasuh muka sama seperti itu sebagaimana kita berwudu. Tapi kalau cara membasuh tangannya, cara menyekat tangannya, dan itu tidak boleh digunakan pada tempat yang sudah kita gunakan, harus berbeda. Jadi cara membasuh tangan, cara menyekat tangannya itu di sini kan penuh dengan debu nih. Sini penuh dengan debu. Jadi kayak mana ya? Membelakanginya Bapak ya. Jadi misalkan di penuh dengan debu, ambil di sini dulu. Nah, bagian yang ini jangan kena dulu, jangan kena terlebih dahulu. Jadi ambil bagian atas ini dulu, seperti ini. Nah, ditarik ke bawah dan sampai siku, barulah diputar. Bagian ininya yang kena di depan, diputar seperti ini. Nah, tarik ke atas, jempol kan tadi belum kena, jempol ketemu dengan jempol. Seperti itu cara bertayamumnya. Agar kenapa? Agar debunya itu bisa untuk seluruh anggota tangan kita. Tapi ingat, ini kan perlu digunakan sama halnya seperti itu tadi. Jadi gunakan setengah seperti ini dulu, yang bagian sininya jangan digunakan. Bagian sininya, bagian perutnya jangan digunakan terlebih dahulu untuk memutar ke depan, memutar bagian depan. Baru setelah bagian depan, jempolnya jangan terlebih, jempolnya biarkan dulu. Nah, untuk sampai kepada jempol ketemu dengan jempol, selesai. Jempol ketemu dengan jempol. Jadi seperti itu yang cara di antara cara kita untuk bertayamum.
Muka sama seperti bagaimana kita berwudu, harus diusap. Boleh 1 kali, boleh 3 kali. Kalau nak turutnya, tapi antara basuhan pertama, basuhan kedua, atau sekaan ketiga ini tidak boleh menggunakan debu yang sama. Tidak boleh juga menggunakan tempat debu yang sama. Jadi nanti ini ada bahasan selanjutnya. Ini kita ajarkan dulu biar misalkan ketika suatu saat kita memang harus bertayamum, seperti itulah cara bertayamum. Tidak mesti semua anggotanya, telinga tidak usah, kepala tidak usah, kaki tidak usah. Cuma muka sama kedua tangan saja. Seperti itu. Wa ghairul muhtarami sittatu. Nah, dibahas oleh Syekh Salim bin Suhail Al-Hadrami bahwa ternyata di sini dimasukkan pembahasan yang tadi hayawanin muhtaramin yang dimuliakan, di sini diibaratkan wa ghairul muhtarami sittatun. Adapun yang tidak mulia di dalam syariat Islam itu ada 6 katanya. Kata Syekh Salim bin Suhail Al-Hadrami, adapun yang tidak mulia di dalam syariat Islam itu ada 6. Bahkan guru-guru kita, guru-guru kami mengeluarkan bahasa yang agak lebih dalam lagi. Kalau tadi di sini tolak ukurnya li atoshi hayawanin muhtaramin, hewan yang dimuliakan, maka di sini diibaratkan seperti hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6 perkara. Cuma bahasanya kita perlembut saja. Yang tidak dimuliakan di dalam syariat Islam itu ada 6 perkara. Pertama, tarikus sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Tidak ada sholat, tidak ada uzur, kecuali bagi perempuan yang haid dan nifas. Laki-laki la illah lakum. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat walaupun dalam pekerjaan. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat walaupun dalam pekerjaan. Jadi orang-orang, kata Syekh Salim bin Suhail Al-Hadrami, orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Islam. Maka di situ ketika kita sudah belajar, niatkan yang tadi sholatnya masih 3 kali, masih 2 kali, atau 3 waktu, 2 waktu, berusaha untuk 5 waktu. Hal seperti ini harus dipaksa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak sholat ini, jadi saya punya sebuah kisah. Nah, kisah kita. Ada sebuah kisah, ini dulu saya baca dalam sebuah kitab. Ternyata pagi semalam kisahnya berubah jadi nyata. Ada saya baca dalam sebuah kitab. Jadi pagi semalam itu ada orang, kan kalau majelis saya malam Ahad jam 8:30 malam di rumah, sama bahas fikih, cuma saya tambah tasawuf di kitab Risalatul Muawwadah. Jadi pagi kemarin ada yang datang ke rumah. Dia itu berjanji sebelumnya minggu kemarin itu mau ngaji, memperbaiki cara sholat dan cara ibadahnya. Tahu-tahu dia izin pagi semalam, padahal belum pernah ikut ngaji. Dia ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf, saya izin. Jujur saya, nah katanya berjanji bangai hendak hadir, mau hadir. Tapi ada sesuatu, Pak Ustadz. Apa sesuatunya yang memang menyebabkan abang tidak bisa ikut majelis? Jadi dia bilang, keluarga saya, keluarga saya ada yang meninggal. Meninggalnya itu terpleset di setengah kamar mandi, di setengah luarnya. Bingung pula saya. Maksudnya kayak mana?
badannya itu setengah di luar, setengah di dalam. Jadi saya tanya, kenapa sampai seperti itu? Dia terpeleset, Ustaz. Karena ada yang mengetok pintunya, dia sudah selesai buru-buru, ternyata tidak dilap semua. Tahu-tahu keset itu, lak kaki itu licin, terpeleset dia, jatuh dia, Ustaz. Jatuh dia, terbentur ininya ke dalam keramik kamar mandi. Pas diangkat, lagi diangkat itu muntah semuanya. Muntah semuanya, apa yang dia makan pagi tadi muntah, katanya. Muntah. Terus yang anehnya, yang luar biasanya, Ustaz. Apa yang luar biasanya? Dia langsung mengucapkan setelah disekam muntahnya tersebut, dia langsung mengucapkan Sallallahu ala Muhammad dalam keadaan tersenyum, seolah-olah Rasul itu ada di depannya. Rasul itu ada di depannya. Sallallahu ala Muhammad. Dia posisi ketika diangkat itu semua badannya tegang. Bahkan untuk digerakkan katanya tangannya ini susah. Digerakkan tangannya ini susah. Saking tegang kerasnya tangannya tersebut. Bahkan bisa dikatakan ini mungkin stroke. Karena kalau orang yang di kamar mandi itu banyak hal-hal yang kayak gitu. Tapi ini setengah-setengah. Ternyata ketika tidak lama dia mengucap Sallallahu ala Muhammad, dia gerak tangannya. Sembari gerak tangannya langsung membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewat. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergerak tangannya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Posisinya seperti mau udah siap. Ngambil nafas helaan aja, seperti ikhlas dia pergi. Wah, ini luar biasa. Jarang-jarang, bahkan saya ini dulu ada kisahnya itu dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, dan saya saksikan yang seperti ini. Di antara amalannya, akhirnya saya kepo. Nah, inilah kepo, saya pengen tahu. Abang tahu enggak apa yang dia lakukan semasa hidupnya sampai kepergiannya itu membuat iri semua umat Islam. Bahkan saya iri, walaupun saya masih hidup, saya pengen pergi itu seperti itu. Tidak ada yang membimbing, tapi seolah-olah tangannya tergerak sendiri memberi isyarat. Lisannya itu jelas pelafatan syahadatnya. Apa amalannya? Dia cuma mengamalkan pertama. Dia tidak mau meninggalkan sholat sesibuk apapun dia. Bahkan dulu ketika jam sholat tersebut berbenturan dengan pekerjaannya, pekerjaan ini adalah menjadi salah satu-satunya ladang dia untuk mencari nafkah. Karena bosnya ini tidak mengizinkan dia untuk melakukan sholat, maka di depan bosnya dia bilang, saya berhenti hari ini. Dan ini sering dia lakukan karena dia kebetulan banyak dapat bos yang bukan orang muslim. Dan ada orang muslim yang seperti itu juga. Hingga dia semacam-macam sudah berada di pekerjaan, yang dia pertahankan itu cuma saya mau sholat. Saya mau sholat. Dan dia selalu minta, berikan saya waktu walaupun cuma 5 menit. Saya mau sholat. Yang kedua, apa yang dia amalkan? Seminggu sekali dia itu kabarnya dapat sebuah mimpi. Di dalam mimpi tersebut, sebelum dia mengamalkan, di dalam mimpi tersebut ada seorang syekh, katanya, cuman dia tidak kenal syekh itu siapa. Katanya baca Rotibul Haddad walaupun 1 minggu sekali. Akhirnya ketika mulai dia dari bangun tidur
untuk mendapatkan mimpi tersebut, dia baca Rotibul Haddad. Dia baca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini udah tidak usah ditanya lagi di antara fadilah-fadilahnya. Karena begitu kalangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah satu cucu daripada baginda Rasulullah, yang kondisinya itu matanya buta saat masih kecil, tapi luar biasa. Allah pertajam mata batinnya. Buta matanya tapi mampu menulis kitab Risalatul Mu'awwadah. Hebat beliau. Nah inilah, jadi dua itu amalan yang selalu dia pegang. Yang selalu dia pegang. Tidak banyak amalannya, cuma dia pengen sholat tepat waktu. Sholat pokoknya diizinkan sholat itu udah luar biasa ketika itu. Yang kedua, Rotibul Haddad. Ternyata dengan hal yang demikian, betul kata ulama-ulama kita, bahkan kata Rasulullah, sholat itulah yang menyelamatkan kita. Sholat itu yang menyelamatkan kita. Saya baca kurang lebih antara 5-6 tahun yang lalu dalam sebuah kisah di kitab. Ada yang seperti ini, cuma pembahasannya memang saat itu orang-orang yang baca Rotibul Haddad. Tapi ini luar biasa, ditampakkan pagi semalam itu kepada saya sebuah kisah seperti itu. Jadi saya bilang, ya Allah, ini kepergian seorang umat Islam yang dicemburui oleh semua umat Islam sedunia. Karena kenapa? Perginya enak begini. Bersolawat dulu dengan senyuman yang manis, seolah-olah mengisyaratkan Rasulullah yang datang menyambutnya. Langsung syahadat, ya Allah, itu luar biasa indahnya. Itulah yang saya perhatikan itu, ya Allah, ini luar biasa. Dan disinilah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Minimalnya jangan pernah kita tinggalkan sholat kita. Sesibuk apapun urusan kita, tidak cukupkah waktu yang telah diberikan oleh Allah ini 1 jam dari antara 5 waktu itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. 24 jam disiapkan waktu oleh Allah untuk kita. Kalau dikalkulasikan 5 waktu itu cuma 1 jam kurang lebih, tidak mampukah cuma 1 jam dibagi 5 waktu itu untuk kita bermunajat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang tidak dimuliakan oleh syariat Islam karena kita meninggalkan sholat kita. Yang kedua, di antara yang tidak dimuliakan oleh syariat Islam itu wazanil al-muhsan, zina muhsan. Zina muhsan ini adalah di mana seorang laki-laki yang menjadi suami atau seorang perempuan yang menjadi istri berselingkuh, berzina dengan yang bukan menjadi pasangan halalnya. Di antara hukuman daripada zina muhsan ini adalah ditaruh di tempat yang lapang, dibenam seukuran dada, disuruh orang-orang untuk hadir, dilempari pakai batu sampai meninggal. Itu hukumannya. Di antara hukumannya, orang yang bertitel suami istri tapi dia berselingkuh. Nah, ibu ketawaan. Ada lakinya kayak gitu. Mudah-mudahan dari suami, ibu-ibu, istri, bapak-bapak tidak ada yang kayak gini. Ini adanya cuma di TV. Kalau tidak di Indosiar, SCTV. Nah, Indosiar itulah gudangnya suami-suami selingkuh, istri-istri selingkuh. Nah, kalau bisa jangan nonton. Kalau bisa jangan nonton. Kadang tontonan ini bisa jadi tuntunan. Karena tahu-tahu melihat film kayak ini kan, kalau beginian ini bapernya hatinya luar biasa lembut sehingga merasa.
Jadi kalau melihat suaminya aneh sikit, bang, awas abang kayak itulah. Tadi aku nonton di Indosiar, kayak nyata aja kisah jadinya. Jadi jangan seperti itu. Jadi inilah diantara hukuman zina muhsan dalam syariat Islam, yaitu dirajam sampai dia wafat. Kalau bagi anak-anak muda yang belum berstatus suami istri, maka didera atau dicambuk punggungnya sebanyak, ada yang mengatakan 80 kali, ada yang mengatakan 90 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Antara bilangannya itu tidak ada yang 1 kali. Nyaman kalau 1 kali mungkin itu. Tapi kita ikut bagaimana pemerintah kita, karena kita adalah hidup di negara yang sudah berdasarkan hukum, dan hukum negara kita ini dibangun dasarnya juga atas diskusi umarok dan ulama. Jadi undang-undang itu, Pancasila itu tidak sembarangan untuk dibuat. Itu hasil dari upaya ulama dan umarok kita merumuskan bagaimana Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ada kisah. Nah, kisah lagi. Ini kisah seorang orang soleh, ulama soleh dari keturunannya Abu Yahya almarhum Allahu yarham, Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahanun Dalwa, salah satu guru-guru kami. Beliau dan ingin disebutkan namanya, jadi maka saya sebutkan keturunan dari Abu Yahya Hasan. Beliau bermimpi ketemu Rasulullah kurang lebih 4 tahun yang lalu, zaman Covid 2019. Beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dan beliau ternyata di mimpi itu membawa peta. Tahu peta? Tapi bukan peta Dora. Peta, membawa sebuah peta. Petanya tersebut adalah peta dunia. Cuma seperti itu. Di situ, ya Rasulullah, menurutmu di manakah sekarang negara yang memang engkau sukai? Jadi Rasul melihat peta tersebut, Rasul tidak hanya melihat sekilas, dan Rasul melihat kepada anak daripada Abu Yahya Hasan itu, langsung tangan Rasul menunjuk, matanya tertatap kepada anak Abu Yahya Hasan. Disebut ditunjuknya, beliau langsung bilang, Indonesia, Indonesia, Indonesia. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Indonesia, 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 dan tunjukkan Nabi tanpa melihat tepat jatuhnya ke peta yang ada Indonesia. Ini bermakna luas bahwa yang kita emban ini adalah amanah yang memang Rasulullah mungkin punya nazarah khusus kepada orang-orang Indonesia. Karena kenapa? Di antara sedunia anak keturunan daripada baginda Rasulullah banyaknya yang ada di Indonesia, dan orang-orang yang taat itu salah satunya banyaknya ada di Indonesia, dan para aulia, para wali-wali Allah itu banyaknya ada di Indonesia. Jadi kata guru kami, anak daripada Abu Yahya Hasan Baharun, beruntunglah orang-orang yang hidup di Indonesia karena beliau mendapatkan nazrah khusus dari Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena isya kita jam 19:27, saya minta halal, minta ridho, minta ikhlas. 3 menit saya ambil, tidak lihat jam. Kalau dia sudah jam 19:30, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير ومن الخير، من أهل الذكر والاستقامة ومن الدعاء والعبادة والأخلاق الكريمة، ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا وحلالا طيبا وقولا حسنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتقوى وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ومن الفعل وقولا وعملا صالحا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.